Jadi pelayanan itu paling utama. Kan yang namanya pembeli itu raja. Raja sih. Kita harus menghormati. Kalau ada kesalahan, mending kita ngalah. Jadi contohnya, kalau nanti dikomplain kok masaknya seperti ini, ya kita ngelenggono saja. Sudah, kalau kiranya pulang-pulang sudah usah bayar, gitu aja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa di serial tokoh di channel YouTube Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta. Pada kali ini kami berkesempatan untuk berkunjung ke MTA cabang Pakem perwakilan Yogyakarta untuk bertemu dengan Pak Warimin. Beliau ini adalah ketua cabang Pakem nih, perwakilan Jakarta. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Warimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Puasanya sehat nggih? Maksudnya tidak ada kendala nggih Pak selama 4 hari nggih Pak ini? Seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan coba membahas atau mengulik seperti itu tokoh yang ada di samping saya ini, karena beliau ini kalau di MTA itu terkenal dengan sangat wirausaha seperti itu. Jadi ketika berbicara tentang wirausaha itu pasti sangat kental dengan beliau. Nah, mari kita ulik bersama-sama. Jadi saya nanti akan membuat statement atau pernyataan seperti itu. Nanti Pak Warimin itu mengkonfirmasi apakah itu benar atau salah seperti itu. Pak Warimin ini di luar MTA nih Pak, itu sebagai pengusaha, itu awal mulanya pribadi Pak itu usahanya seperti itu Pak? Iya, terima kasih. Ya sebenarnya saya biasa-biasa saja lah, belum pengusaha, biasa. Ya memang saya dahulu itu kalau orang Jawa katakan nyantri itu Mas. Oh nyantri. Ya jadi saya sebelum buka usaha sendiri saya ikut orang dulu. Ya ikut orang dulu. Dulunya saya ikut orang di Solo. Pertama itu ikut di rumah makan gudeg sekitar 2 tahun. Lanjut saya pindah di rumah makan Padang. Itu sekitar tahun 89. Di rumah makan Padang namanya dulu Rindu di Nonongan, itu Kabupaten Nonongan di Solo. Itu saya di situ sekitar 2 bulan karena bos saya itu buka baru di Banyuwangi. Saya disuruh megang di sana. Itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun di sana saya belajar di sana. Dan saya disuruh dipercaya untuk nunggu di sana. Setelah itu saya bisa menguasai semua dalam arti pelayanan dan memasak. Alhamdulillah saya sudah bisa. Kebetulan istri saya itu juga ikut di situ, di warung itu juga. Nah, maka dari itu saya sepakat dengan istri untuk buka warung sendiri. Maka dari itu sekitar tahun 92 awal, ya 91 akhir itu saya pulang ke tempat istri, tempat kakaknya di Cangkringan Bedoyo itu. Lantas kita mencari tempat untuk usaha sendiri. Berarti kalau mungkin ada yang belum tahu nih, Pak Warimin ini adalah pengusaha rumah makan Padang seperti itu. Jadi kalau mungkin orang-orang warga Jogja, warga MTA Jogja itu kalau mengenal rumah makan Anda itu pasti identik dengan Pak Warimin seperti itu. Jadi beliau adalah pengusaha rumah makan Padang. Nah, berarti kalau dilihat secara sejarah nih Pak, itu rumah makan Padang yang Bapak bangun itu awal 86. Saya awal 92. Oh 92. Ya, 92 Februari 92. Kemudian sampai sekarang seperti itu. Alhamdulillah. Itu bagaimana Pak memutuskan untuk yang dulunya ikut orang seperti itu ya, kemudian memutuskan untuk membuka sendiri itu secara apa nih Pak? Itu yang mungkin modal utamanya itu apa? Atau mungkin sudah ada modalnya, atau mungkin
karena wah kayaknya saya tuh secara ilmu dagang, ilmu pelayanan itu sudah mumpuni, saya berani seperti itu terus Pak dulu. Iya betul. Saya sebenarnya hanya kuat keinginan, kuat keinginan dari awal itu memang saya kan bisa makan pun ikut orang itu sudah alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Maka memang kerja keras awal itu memang saya hanya mempunyai niat yang kuat dan mempunyai ide-ide. Yang penting kami itu mempunyai tempat untuk usaha yang biarpun bagaimana yang bersih. Jadi saya buka pertama itu kontrak Mas di Utara Pasar Pakem itu cuma 3x5 untuk semuanya. Jadi untuk usaha dan masak tidur di situ. 3x5 ya. Berarti saya kira itu rumahnya berbeda. Berarti intinya rukung ya Pak? Bukan rukun tuh, cuma gubuk lah itu kan. Gubuk lah. Dan sekaligus untuk tempat tinggal ya Pak. Jadi cuma ukuran 3x3 yang untuk jualan waktu pertama itu. Tapi alhamdulillah di situ dulu itu memang itu memang qadarullah ya. Qadarullah itu memang ditempatkan situ dan sungguh-sungguh Mas, memang usaha itu harus sungguh-sungguh dan tidak takut dengan susah payah. Dan maka sudah sepakat saya dan istri itu memang untuk berusaha semaksimalnya. Maka waktu buka awal itu dana itu ya memang pas-pasan dan mau belanja pun saya pinjam karena uangnya sudah habis. Sekitar saya pinjam saudara itu 50.000 waktu 92 itu sudah banyak. Sama ada kakak itu arisan pinjam 15.000 untuk belanja. Alhamdulillah Allah itu memberikan rezeki, satu hari itu saya bisa mendapatkan 50.000. Wah, saya sudah bangga waktu itu. Saya jual nasi itu satu bungkus 150, 200 itu sudah bisa. Alhamdulillah. Berarti memang walaupun secara ilmu pernah ikut orang, kemudian juga pernah diajari itu berdagang dan lain-lain, tetap ketika kita membuka sendiri itu harus ada tekad nih, ada keyakinan seperti itu, dan ya harus sungguh-sungguh seperti itu. Itu untuk awal mula itu untuk seperti kan membuka warung yang baru itu kan identik dengan belum terkenal nih Pak. Maksudnya belum terkenal itu belum banyak yang tahu. Belum ada. Itu caranya seperti apa Pak? Ya karena alhamdulillah waktu saya buka awal itu di dekat pasar dan kebetulan di tempat saya itu untuk terminalnya orang-orang dagang waktu dulu itu kan. Kalau pasar itu pasar yang besar itu Pon dan Legi. Dan sopir-sopir yang ngantar itu alhamdulillah tempatnya di situ. Jadi saya buka pertama itu pas kalau Wong Jawa pas pasaran, jadi banyak orang di situ. Dan orang itu kan kalau masakan Padang dulu ya sudah ada, tetapi kan belum masih lain gitu loh. Jadi orang-orang penasaran. Yang sayur itu kalau orang Padang kan terkenalnya daun singkong sama sambal. Kalau orang-orang di desa kan udah hal biasa itu. Tapi ketika saya buka di situ kan lain gitu loh, lain ya, karena bisa berbeda dengan yang lain. Alhamdulillah orang itu suka. Dan kalau orang dulu itu orang makan itu diambilkan, saya sudah ambil sendiri saja sepuasnya. Jadi jadi orang-orang itu ya banyak yang penasaran, terutama orang-orang yang di bawah lereng Merapi sana Mas. Soalnya kan jarang ada makanan Padang gitu. Mungkin zaman itu mungkin masih jarang. Iya, masih jarang. Ada tapi masih jarang ya. Itu mungkin dari awal 92 nih Pak. Itu sampai mungkin tahun berapa nih Pak? Maksudnya kelihatan usaha ini bisa berkembang itu mungkin kelihatannya itu dari tahun berapa nih Pak? Iya. Saya sudah bisa merasakan itu sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun. Iya. Sebenarnya dari awal alhamdulillah saya diberi kemudahan oleh Allah itu. Tidak ada kendala. 95 itu saya sudah buka di Jalan Kaliurang itu. Dekat BPD ya, depan Gracia tapi bukan yang sekarang ini. Lah itu saya sudah buka di sana. Dan alhamdulillah 1 tahun lagi saya bisa buka di sebelah Golep sana. Golep Merapi. Tapi ada kendala, waktu itu istri saya hamil ya, dan melahirkan anak kami yang kedua itu ternyata sudah agak repot. Itu saya berhenti di sana. Terus saya kasihkan pada saudara di sana, saya teruskan.
karena kontraknya 10 tahun ini di sana dulu. 10 tahun. Saya tetap berpegang itu 2 dan alhamdulillah 97 saya bisa bangun usaha di Balong itu, di Balong Bularjo. Berarti dari 92 kemudian 95 mungkin buka cabang ya. Saya kontrak 10 tahun. Itu dan 97 itu baru secara resmi berarti milik sendiri gitu nih Pak? Ya, yang Jalan Kaliurang itu masih kontrak 10 tahun juga. Tapi kan sudah saya mempunyai rencana, insya Allah 10 tahun kalau Allah memberikan kemudahan, ya saya memohon dan berusaha itu, alhamdulillah bisa beri tempat sendiri sebelum habis. Tapi saya sudah mempunyai persiapan di tempat warisan istri itu, saya buat rumah dan untuk usaha juga. Di Balong Bularjo itu. Berarti memang secara Pak, kurun waktunya itu memang tidak sebentar dan memang ada jatuh bangunnya seperti itu. Memang sulit juga, maksudnya tidak harus tapi kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa kalau kita usaha, kita orang ya sedikit mempunyai iman yang bertani, tapi yakin bahwa Allah akan merubah asal kita ini berusaha sungguh-sungguh dan memohon pada Allah. Insya Allah diberi kemudahan. Terus setelah 97 itu berarti itu hitungannya sudah punya sendiri, dalam arti memang secara secara perkembangan usaha itu sudah Pak, sudah ya agak kelihatan seperti itu dan kalau dilihat secara waktu juga Pak, itu mungkin kalau zaman sekarang itu kan ada beberapa anak-anak muda yang pengennya usaha tapi kan mungkin takut dan tidak sabar, jadi dalam arti kan kalau dilihat secara kurun waktunya Pak Warimin itu kan membangun usaha itu kan juga tidak mudah tidak sedikit waktu. Waktunya. Jadi perlu adanya kesabaran seperti itu. Betul. Nah, dulu itu juga Pak untuk dalam arti gini. Kita kan juga ada di lingkungan MTA seperti itu. Untuk dari dulu itu targetnya itu memang dari warga MTA-nya juga maksudnya dengan adanya kita komunitas warga MTA itu kan sebenarnya kita juga dimudahkan Pak untuk promosi mungkin dagangan dan lain-lain. Itu dulu itu memang ditargetkan ke warga atau memang yang penting siapapun bisa masuk seperti itu Pak? Dalam arti untuk usaha itu bagaimana kemudahan bisa jalan gitu. Nah, saya waktu itu memang belum masuk MTA Mas. Belum masuk MTA 97 belum masuk, masih jauh. Masih jauh 97. Maka saya masih lokal dan ya tidak tahu memang itu memang Allah memberikan, dan saya lebih yakin itu kalau kita usaha memang dari awal itu Allah akan memberikan rezeki. Yang penting kita sungguh-sungguh ya, betul-betul sungguh-sungguh dan tidak takut namanya susah payah itu tadi. Bayangkan saya waktu awal masih kontrak di yang pertama itu dekat Pasar Rakem. Saya kan di situ kan alhamdulillah diberi kemudahan. Jadi saya dari Banyuwangi pindah sini itu RT-nya langsung nanti tak buatkan dengan buat nama langsung pindah sini. Jadi saya enggak cari sana, masih muda dulu. Nah itu kan saya ikut kegiatan di kampung ya, rondo apa itu loh. Nah saya rondo itu sampai jam 12. Nanti saya langsung masak jam 10 siang belum matang pakai kompor yang tapi dia tidak pantang menyerah. Pokoknya kalau orang Jawa itu jangan takut rekoso lah. Memang usaha itu akan membuahkan hasil apa saja ya, tidak langsung ya. Kalau sekarang kan anak muda inginnya kan instansi langsung ada cepat. Tapi yang namanya orang hidup pasti seperti roda berputar. Kalau kita yang bersungguh-sungguh dan yakin, inginnya standar terus itu saja. Kalau tentang usaha itu mungkin gini Pak. Yang pertama kalau saya lihat nih Pak, itu pertama berarti memang usaha rumah makan Padangnya itu memang mencari yang berbeda. Maksudnya berbeda itu di suatu tempat itu memang kalau dilihat secara produk nih Pak, orang-orang itu biasanya akan lebih melirik atau lebih menengok seperti itu dengan sesuatu yang baru seperti itu. Maksudnya baru itu ini apa toh? Kan ada penasaran. Kemudian baru ditingkatkan dari rasa. Maksudnya ya karena ini bisnisnya kuliner, berarti kan kalau rasanya enak pasti ya akan datang lagi seperti itu. Itu untuk resep-resepnya itu dulu ketika belajar memasak itu pribun, maksudnya dulu memang sudah dari kecil atau pribun Pak itu? Ya, saya ikut orang itu tidak langsung masak, Mas, ada tahapan. Jadi
orang Padang itu tidak seperti saya. Kalau saya kan diberi kebebasan terbuka ya, makanya siapa saja resep-resep saya itu terbuka. Kalau waktu saya ikut itu tidak rahasia, jadi pertama itu di tengah itu melayani minum dan cuci dan itu. Terus nanti kalau dilihat sudah bisa ditarik ke depan untuk bawa piring yang banyak itu menghidang itu dan bisa melayani dengan baik. Yang selanjutnya kalau itu sudah fasih semuanya dalam arti bisa menguasai semuanya baru ditarik supaya bisa belajar masak ke belakang. Nah, kalau sudah bisa masak berarti kan sudah bisa menguasai semuanya. Gitu. Nah, kalau rumah makan yang lain saya tidak tahu. Sistem yang saya ikuti dulu seperti itu. Nah, kalau memang kuliner itu yang penting kan orang makan mau masuk melihat tempat dulu. Kalau orang Padang jangan melihat tempat itu bagaimana tempat yang terutama kamar mandi dan dapur. Kalau duanya itu sudah bersih ya, insya Allah orang itu makan tenang kalau orang Padang. Jadi bersihan. Kadang-kadang kita kan contohnya kita makan di suatu rumah makan kemudian kita mau ke toilet. Nah, setelah ke toilet tapi kan kadang-kadang kan kita melewati dapur seperti itu. Kadang-kadang kalau lihat dapurnya agak kotor itu juga mau makan sudah juga nggak enak. Berarti memang hal terpenting itu adalah kebersihan seperti itu. Dan prosesnya dulu ketika Pak Warimin sebelum membuka dalam arti membuka tahun 92 itu awalnya memang dari awalnya memang mungkin bersih-bersih gitu ya Pak. Ya, saya kan dulu pakai namanya bambu itu Mas, gedek ya orang bisa. Gedek itu saya memang ya harus punya ide-ide. Saya mencari bambu yang hitam itu. Hitam saya potong ya sendirian itu. Sendiri tak buat sendiri, tak kasih terus dirapiin langsung di di plitur lah itu. Bisa bersih. Jadi orang-orang makan biarpun kecil tapi merasakan nyaman gitu. Nyaman seperti itu. Maka sebenarnya kalau rasa nomor 2 yang penting tempat bersih, terus bagaimana pelayanan harus ramah, makanan cocok untuk enak. Dan untuk gini Pak, kadang-kadang ya Pak, mungkin ini juga dan berarti kan secara ilmu masak itu sudah mungkin sudah diterangkan. Ilmu untuk melayani itu loh Pak, itu pripun Pak? Maksudnya apa yang mungkin kiat-kiat kita dan ini kan melayani kan harus komunikatif itu bahasanya harus gampang lembut dan kita juga harus menahan sopan itu belajarnya pribadi itu kadang-kadang kita merencanakan usaha seperti ini usahanya seperti ini modelnya ini tapi ketika pelayanan itu kadang-kadang kurang sreg dalam arti kurang sopan dan kurang kurang ngayomi seperti itu belajarnya pribadi Pak. Ya betul itu Mas. Jadi ya pengusaha muda itu jangan langsung melihat enaknya saja. Jadi pelayanan itu paling utama. Kan yang namanya pembeli itu raja. Kita harus menghormati. Kalau ada kesalahan mending kita ngalah. Jadi contohnya kalau nanti dikomplain kok masaknya seperti ini, ya kita ngelenggono saja. Sudah, kalau kiranya pulang-pulang tidak usah bayar gitu aja. Karena ini kepuasan. Nanti kan orang itu hanya 1 kali 2 kali tetapi kan membawa manfaat yang besar. Dan kita sebagai orang yang ngaji itu ibarat sedekah saja. Saya kalau dikomplain anak-anak itu sudah saya kasih tahu. Sudah, pokoknya kalau tidak cocok ya, sudah tidak usah bayar saja. Nanti pokoknya ini tidak apa-apa Pak, nanti tidak apa servis ya. Pokoknya diservis dengan baik. Kalau nanti paman sudah dibawa pulang kalau ada perselisihan sudah nggak saya diganti saja. Kemarin itu kok ada saya pesannya ini kok dikasih ini sudah diganti saja. Jadi kita lapang saja wong ini ya cuma titipan saja gitu. Tapi itu harus ya proses juga Mas, tidak harus umpamanya orang buka baru kok langsung gratis nanti saya tidak apa-apa saya insya Allah tidak apa-apa itu nanti yang ganti malah lebih banyak. Berarti memang secara branding itu kita harus ngalah mengutamakan pelanggan servis untuk supaya biar kita itu dikenal sebagai yang bagus, secara responnya bagus, kemudian juga mau bertanggung jawab dan memuliakan pembeli seperti itu Pak. Kadang-kadang kan kalau sudah dipercayakan orang itu anak-anak nanti pelayan itu takut. Diberitahu saja. Pokoknya kalau ada komplain yang kurang cocok sudah dibebaskan saja. Yaitu ya pernah dulu Mas kan yang tidak tahu ada satu kurang baik ada hewan apa gitu loh. Masuk di makanan karena kan kalau makanan kan
lalat kalau musim buah itu banyak ada yang masih, sudah tidak usah, udah dimakan sudah habis, kok ini ada, ya udah tidak apa-apa, kata mohon maaf karena kelalaian kami, sudah menggoda saja. Ya mohon maaf, mudah-mudahan tidak bermasalah, sudah tidak usah bayar. Betul itu, ini tidak apa-apa. Iya, itu kan karena kesalahan saya. Kita lenggono saja, tidak masalah. Wah ini nanti begini biasanya kan malah tidak enak. Dan kalau dilihat nih Pak, kalau secara tren rumah makan gitu, rumah makan Padang ini kalau mungkin gini, kalau zaman sekarang itu kan banyak beberapa pengembangan usaha, misalnya usahanya itu bidang online seperti itu. Kalau dari rumah makan Anda itu pribadi Pak, itu masih menggunakan sistem yang masih biasa, yang penting pelanggan datang, atau sekarang sudah masuk di online seperti itu Pak? Iya betul, karena saya usia sudah senja dari 50 ke atas ya, ini sudah saya geser ke generasi Mas. Jadi saya masak, tetap saya masak, saya ngajarin anak-anak, tapi dalam manajemen karyawan itu sudah saya serahkan anak. Ya nanti itu sudah memang sudah digojekkan, di online kan, itu memang mengikuti zaman ya. Jadi sudah kejadian pagi itu sudah banyak yang pesan seperti itu. Berarti memang walaupun gitu, berarti ini usaha itu memang harus mengikuti zaman gitu, atau jadi gini, kan ada beberapa usaha yang mempertahankan keotentikan. Maksudnya otentik itu biasanya seperti ini dipertahankan walaupun perkembangan zaman berbeda. Berarti kalau untuk Bapak itu untuk perkembangan zaman itu diikuti atau bagaimana Pak? Ya mengikuti saja Mas, karena kan kondisi sekarang dulu ya pamannya waktu saya berusaha itu belum ada nomor telepon, HP, ya telepon saya telepon lama sudah ada, tapi HP itu waktu awal kan sudah itu baru telepon. Sekarang sudah mengikuti zaman seperti ini, kalau tidak mengikuti ya nanti ketinggalan. Ya pokoknya kita mengikuti bagaimana generasi kita itu kan pasti tahu ya apa namanya IT itu, jadi kita mengikuti. Jadi berarti memang adaptif atau memang mengikuti zaman yang ada sehingga usahanya itu bisa berkembang mengikuti zaman juga seperti itu. Dan promosi pun lewat situ juga. Lewat situ promosi. Jadi kan yang jauh-jauh yang kita tahu nanti kalau ya sebenarnya langganan-langganan kalau tidak ada musibah seperti ini kan Kaliurang itu kalau liburan sudah banyak Mas, banyak. Lah kalau wisata itu bagus, insya Allah usaha itu ya bagus. Dan sudah orang-orang di luar DIY itu kan udah kalau nanti ke sana kan yang dituju jelas-jelas. Dan saya harga itu itu hari raya atau hari biasa sama saja. Jadi tidak ada. Kadang-kala kan ada rumah makan yang nanti kalau hari libur kesempatan untuk mencari agak ditinggikan. Itu malah bahaya itu nanti. Jadi kita apa adanya, setiap itu orang luar atau orang lokal sama saja. Jadi orang yang jauh itu sudah tahu bahwa nanti istirahat di sana. Itu mungkin beberapa hal ya pengalaman Pak Warimin ini tentang bagaimana membangun usaha yang kalau dilihat-lihat memang mungkin sekarang itu dilihat wah rumah makannya udah banyak dan lain-lain, tapi secara proses memang harus bertahap, kemudian harus sabar dan harus sungguh-sungguh dan memakan waktu yang mungkin cukup lama ya Pak. Dan berarti tidak instan seperti itu. Nah, mungkin gini Pak, untuk generasi muda, maksudnya generasi muda yang ada di MTA itu kan ada banyak yang mungkin berpikiran untuk menjadi pengusaha dengan mungkin kalau dulu kan secara mungkin sekarang itu peluang usaha itu semakin dimudahkan karena mungkin pinjaman juga dimudahkan, kemudian juga akses internet juga dimudahkan. Jadi kita bisa menjual pun walaupun nggak punya toko, nggak punya tempat itu bisa jual online. Itu mungkin ada saran nih Pak, ada saran untuk generasi muda-muda yang supaya mereka itu semangat ataupun bisa mewujudkan mimpinya menjadi pengusaha itu bagaimana Pak? Iya, sebenarnya ya saya pesan kepada generasi muda yang mau usaha itu ya, sebenarnya kalau masalah modal itu jangan dulu. Kita modal awal itu ya semampunya dulu. Dan kita sekarang kan diberi kemudahan, yang penting sungguh-sungguh. Dalam arti sungguh-sungguh itu begini Mas, kalau kita sudah buka usaha ya jangan mengecewakan pelanggan. Contoh
biasanya anak muda seperti saya yang kerja sendiri ya, nanti kalau sudah ini jalan baik, nanti tinggal libur 2-3 hari, itu mengecewakan. Mengecewakan. Jadi bagaimanapun yang namanya yang punya itu sebenarnya harus tahu resepnya semua, dan nanti seandainya kita, kan kadang karyawan itu ya tidak semua baik. Nanti kalau sudah tinggal semua bagaimana dicoba. Saya yang punya karyawan yang sudah lama-lama biasanya begitu. Coba nanti kalau Bapak Ibu tinggal kita semuanya bagaimana, pernah gitu. Tapi saya itu sudah pernah rekoso seperti ini, sudah biasa. Jadi kita harus fokus ya, nanti tinggal bagaimana ya karyawan ini diberi ketekanan untuk jangan sampai nanti kalau kita itu istirahat gantian, libur gantian ya. Jadi usaha kita ini tidak mengecewakan pelanggan. Kadang-kadang kan kok tutup jauh-jauh tutup. Lah itu akan mengecewakan, apalagi kalau online nanti sudah menghubungi tutup itu mengecewakan. Berarti memang selain juga tadi kesabaran dan itu ada konsistensi ya. Jadi konsisten untuk tetap, maksudnya kan ya kadang-kadang kita nggak tahu capek atau pripun itu tapi memang untuk usaha itu memang harus konsisten. Kalaupun buka terus seperti itu, konsistensi lah seperti itu gitu Pak. Harus betul-betul itu karena kita mengutamakan itu adalah pelanggan. Ya, karena kita kerjasamanya dengan itu. Kalau pelanggan itu sudah puas, ya insya Allah tidak akan kemana-mana. Biarpun jauh pasti dicari. Maka sebenarnya saya senang kalau seandainya seperti rumah makan banyak di Pakem atau kuliner di Pakem, saya senang karena nanti orang-orang jauh itu pasti nujunya di sana pasti masih buka kan. Mungkin gini ya, kalau dilihat secara pembicaraan memang sangat seru sekali gitu. Bicara tentang bisnis ataupun perdagangan seperti ini, karena memang Pak Warimin ini kan sudah melalang buana di bidang kuliner bertahun-tahun dan sangat pengalaman. Jadi beberapa hal yang disampaikan beliau saya juga kagum, dalam arti harus ada kesabaran, harus konsisten, harus mengutamakan pembeli ataupun atau servis ya seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang harus dipelajari, tetapi ya dengan kesabaran, dengan ketekunan seperti itu bisa membuahkan hasil yang maksimal seperti itu. Mungkin itu Pak, terima kasih untuk waktunya. Ngapunten ini juga menyita waktunya untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak sudah silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi dicatat dengan amal baik kita semua. Semoga juga ini juga menginspirasi untuk yang melihat seperti ini. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri, semoga cerita yang disampaikan Pak Warimin juga menginspirasi dan bisa dipetik hikmahnya seperti itu. Dan mungkin ada yang mau jadi pengusaha, silahkan, tetapi beberapa hal diperhatikan. Mungkin itu dari saya, dari pembawa acara. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.